yang dikutuk Adam. Mereka ini nyata loh, nyata di hadapan kita. Mereka ini adalah anak-anak setan. Karena hanya anak setan yang membenci Nabi Adam. Apa bukti mereka membenci Nabi Adam? Apa buktinya? Mereka memfitnah Nabi Adam, mewariskan dosa kepada keturunan. Padahal tidak ada dalilnya. Tidak ada Tuhan mengatakan Adam itu mewariskan dosa, nggak ada. Malah dalam Al-Quran, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kejadian 1 nomor 28, Adam dan keturunannya adalah manusia, laki perempuan diberkatilah Tuhan, oleh mereka diberkati Tuhan. Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya laki dan perempuan itu adalah manusia yang makhluk ciptaan yang diberkati oleh Tuhan. Tapi anak-anak iblis mengatakan Adam dan keturunannya dikutuk. Iblis melemparkan fitnah. Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya supaya manusia bisa tunduk kepada tumbal yang diberikan iblis di atas pohon, agar manusia bisa terjebak di situ. Paham nggak sampai sana? Izin. Kau ngomong apa? Kau ngomong apa? Nabi Muhammad? Pesantren? Itu lagi. Bahasa agamamu, bahasa agamamu, bahasa agamamu. Kenapa agamamu memfitnah Adam? Kutanya dulu. Kenapa agamamu memfitnah Adam? Kenapa agamamu benci kepada Adam? Kenapa? Oke. Jawab. Iya. Bang Blender, tolong suruh moderatormu itu jangan bisukan komentar saya dong, Blender. Kau bisa diskusi nggak, Menyet? Kau jawab saja pertanyaan. Jangan nyerang pribadi dong. Ya, kau jawab aja. Kalau ngatain saya bopak boleh. Itu kan Suma bukan Blender. Kalau Blender makan. Oh, inilah karakter anak-anak setan yang begini. Anak setan memang. Anak setan. Nyata kan? Nyata. Jadi anak-anakku dibawa, lihatlah karakter setan nih. Saya simpulkan kepada kalian ya. Anak-anak Islam, jangan sampai kalian didatangi oleh misionaris mengajak kalian untuk menyembah kepada agen iblis. Jangan mau. Agen-agen iblis itu banyak di mana-mana. Mereka menawarkan untuk menyembah kepada manusia yang mirip Tarsan. Jangan Anda mau. Karena mereka mengajarkan untuk memfitnah Adam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang diberkati oleh Allah. Tidak ada baik Al-Quran maupun Bible Nabi Adam itu dikutuk. Hanya iblislah yang benci kepada Adam, sampai mereka mencuci otaknya orang-orang yang menjadi pengikutnya. Adam mewariskan dosa di dalam Roma 5 nomor 12. Itu fitnah yang sangat besar yang dihembuskan kemudian oleh si gondrong yang keluar dari kubur melalui nabinya. Siapa nabinya? Paulus. Itu fitnah yang sangat dahsyat itu. Dikatakan bahwasanya manusia sebab dengan itu di Roma 5 ya, Roma 5. Di Roma 5 nomor 12 bahwasanya karena satu orang maka dunia ini tercemar. Satu orang yang masuk ke bumi membawa dosa, yaitu Adam, sehingga seluruh keturunannya berdosa. Ini asalnya fitnahan itu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar ke semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ini fitnahan si iblis. Ini iblis sudah memfitnah ini. Jadi iblis datang ke nabinya sehingga nabinya menuliskan surat. Nama surat nabi iblis itu adalah Roma 5. Dia memfitnah Nabi Adam alaihissalam bahwa dia masuk ke bumi menjalarkan dosa kepada seluruh keturunannya. Ini fitnah iblis. Tidak ada dalil di kitabnya Yahudi Adam itu mewariskan dosa. Tidak ada dalil dalam kitabnya umat Islam Adam mewariskan dosa. Yang dikutuk baik Al-Quran maupun di dalam kitabnya Yahudi itu adalah iblis. Hari ini keturunan iblis membalikkan kemudian fakta. Seakan-akan yang dikutuk itu Adam alaihissalam. Padahal yang dikutuk adalah iblis. Keturunan iblis mencoba membalikkan fakta bahwa Adamlah yang dikutuk sehingga keturunannya semua kena cemar dari kutukan itu. Makanya kedatangan kita sebagai umat Islam untuk melindungi umat Islam dari pengaruh agen-agen setan. Ciri-ciri agen setan adalah
melanggar semua perintah Tuhan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Itu ciri-ciri setan. Yang kedua ciri-ciri setan, mengajak manusia menyembah kepada sesamanya makhluk. Ketiga ciri-ciri setan, menghalalkan segala makanan yang diajarkan kemudian, yang diharamkan kemudian oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Keempat, ciri-ciri setan ini otaknya nggak berfungsi. Mau sampai kapanpun kita masukkan kebenaran dalam otaknya lebih penuh dengan dedak. Itu ciri-ciri setan. Ciri kelima, setan itu bakal diusir kemudian oleh pencipta langit dan bumi, dan akan diusir oleh dia yang disembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Matius 7, 22, 23. Itulah ciri-ciri setan. Dan ciri-ciri setan itu semuanya digenapi oleh saudara Beta ini. Beta ini adalah agen iblis yang maju kena, mundur kena, samping kiri kanan kena, tinggal satu yang tidak kena, yaitu masuk ke liang kubur. Saya kira begitu. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah stroke berat. Nanti seret. Oh, membeku dia. Membeku, hanya bisa begitu muka mute, dibuka mute-nya apa? Nabi Muhammad mengajarkan di pesantren banyak, nggak ada nyambung-nyambungnya. Sudah. Bah, sudah dengar apa dia bilang. Oke. Halo Bang Handi. Bro, kalau ngomong itu es batu keluarin dulu di mulut. Es batu keluarin dulu. Oke, diam dulu lah. Diam dulu kau. Kalian diam dulu. Oke lah, Bang Blender yang ganteng. Tolong di mute dulu, tolong di mute. Jangan sambung ya. Jadi gini. Apa yang terjadi di pesantren? Saya sudah bacakan dalil kitabmu. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau aku tidak akan menghukum menantu-menantumu perempuan meskipun mereka bersundal. Ini yang diperhatikan di barat sana. Kamu tidak mempraktekkan di Indonesia ini secara terang-terangan karena kamu malu, karena dikelilingi mayoritas Islam. Andaikan kalian mayoritas di sini, kutanya samamu, pintu kamar yang ada lubangnya pun kalian cabuli. Paham kau? Paham? Peti mayat yang ada lubangnya pun kalian cabuli. Andaikan bisa, andaikan kalian yang mayoritas di sini. Jangankan lubang anusnya temanmu, lubang kunci kalau nggak ada yang lain itu pun kalian pakai. Dalil. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Aku tidak akan menghukum menantu-menantumu perempuan meskipun mereka bersundal. Menantu-menantu tidak dihukum meskipun mereka bersundal. Itu di dalam kitab loh. Kitab yang kau ambil, kitab yang kau ambil dari orang Yahudi. Dan saya nggak ngerti apakah benar seperti ini bunyinya. Ini kan cuma terjemah. Coba tampilkan aslinya, apakah betul? Jangan-jangan ini hanya dibuat begini supaya kalian bebas melakukan persinahan. Kalau di barat sana, mertua sama menantu itu udah makanan siang malam itu. Nah, kalian mau mempraktekkan Indonesia berat karena kalian dikelilingi oleh umat Islam. Umat Islam itu memiliki aturan, la taqrabuz zina, nggak boleh berzina. Jadi kalau pesantren. Kau lihat itu di gerejamu tuh, anjing dikasih kawin sama laki-laki. Temanya apa? Larinya kemana? Kalau kamu bahas pencabulan ya, agama mulai itu yang paling cabul. Kenapa agama paling cabul? Satu-satunya agama yang punya Tuhan turun emut puting, Tuhanmu. Satu-satunya Tuhan yang turun ke bumi harus robek perawan, ya Tuhan lo. Jadi jangan kau bahas yang kayak gitu, memalukan nanti agamamu. Kasihan.
Kasihan Kristen yang masih bagus, yang masih bisa sehat. Nggak apa-apa lah. Yang penting jangan bilang saya Islam. Lah, Saya Yesus paling itu malu Islam, kalau weh. bilang saya Islam. Yesus itu Islam. Akulah jalan keselamatan. Apa itu? Jangan- Keselamatan apa? Shalom. Shalom dalam bahasa Arab itu apa? Islam. Jadi Yesus itu juru selamat, juru Islam, weh. Diam dulu. Ada nggak Yesus itu juru Kristen? Nggak ada. Bahkan Diam Yesus dulu, dikatakan Pak. sebagai orang yang soleh. Orang soleh itu ya Islam. Ibrani 5:7, Yesus adalah orang yang soleh. Wah, keren kali. Ada nggak Yesus disebut Kristen? Ada nggak? Yesus disebut Muslim di mana? Yohanes 14 nomor 31. Yesus Muslim. Ayo. Muslim dia. Keren kan Yesus itu, disebut gini, Yesus juru Shalom, Yesus juru Islam. Ada nggak Yesus juru Kristen? Nggak ada. Anjulun-julung pun Kristen, anjulun-julung. Tidak ada Yesus. Sudah. Nah, silakan. Ya, sudah. Oke. Yang teman-teman di bawah yang komalnya gelap ya keluar dulu masuk lagi, keluar dulu masuk lagi. Main gitu. Dari tadi banyak serangan rudal. Aman-aman di atas aman, keluar dulu masuk lagi. Lanjut, beta. Oke. Baik, diam dulu ya, Bang Blenderku yang ganteng dan baik, Banyak kali cakap kau. Kau tanggapin aja lah. tapi masih Islam. Gini. Jadi saya itu paling nggak suka kalau dibilang saya Islam. Apa lo orang ini? Iya, karena kalau kau disebut Islam, kau nggak bisa makan babi. Kalau saya Karena di Islam dilarang. Kalau kau tetap di Kristen, paha Ayat ibumu aja bisa kau makan. Nabi Muhammad. Ini hanya bisa menyerang kayak begitu, nggak bisa dia pertahankan agamanya kan? Muhammad itu Nggak bisa, nggak bisa dia pertahankan agamanya, nggak bisa. bully anak umur 9 tahun. Alamak, Iya, kau itu tidak semua. kau tidak baca di dalam terjemahan 1928. Hah? Hah? Bahkan jin kuring Hei, pun masuk Islam. sekarang semua. kalau saya tanya samamu, di dalam kitabmu Lukas 13 itu, di Lukas 18 ya, terjemahan lama 19 berapa itu? 1928. Di situ ada yang menikah usia berapa tahun? 3 tahun. Jangan sampai saya baca dalilnya. Oke? Jangan sampai saya baca dalilnya. Jangan sampai. Kalau saya baca dalilnya kau akan pingsan nanti. Tidak bagus itu kitabmu itu. Kitabmu sebelum diterjemahkan, diperbaiki terjemahannya itu kacau kali itu kitab kau. Nah sekarang kalau kamu mau mau menghujat, kau menuduh kemudian seperti itu, maka kau akan ditertawakan di sini. Kitabmu itu kacau. Muhammad gauli 11 istri dalam semalam tuh. Ya nggak apa-apa, istrinya orang, kok kamu yang sewot. Daripada di agamamu gauli kambingnya orang, gauli binatang, gimana dong? Istri digauli tidak masalah. Lagian Tuhan kau itu yang bernama Yesus itu berasal dari keturunan apa? Keturunan besinah. Sudah kembarannya Bapak. Emosi Dia dia. kok beta-beta. Emosi Banyak dia. Iya. banyak orang kayak gini tidak boleh menggauli istri. Kenapa? Kalau istri itu haram. Tapi menggauli babi yang sedang kelaparan itu baru halal buat dia gitu. Balik-balik otaknya ini orang. Pantasan dia lari. Pantasan lari dari materinya. Di mana datanya? Nah, di mana datanya? Datang lagi nih satu nih. Kumpulan orang-orang beku. Mak, nggak berlaku sama kami. Kopi. bilang di perjanjian Kopi, tunggu. anak Tunggu. 3 tahun. Udah kopi gini aja kopi. Langsung poinnya. Siapa yang di Kristen siapa yang menghalalkan makanan? Itu tadi pertanyaannya.
Temanya. Di mana anak Tema dulu sesuai tema. Di mana ajaran Kristen siapa yang menghalalkan makanan? Nggak usah kemana-mana. Kau bisa diskusi nggak Nyet? Poinnya aja, langsung poinnya aja. Bukan nggak berani, nggak poinnya itu. Temanya siapa yang menghalalkan makanan di agama Kristen? Makanya jangan. Bisa nggak kau jawab? Apa yang mau dijawab? Itu siapa yang menghalalkan di Kristen? Menurut iman kau ya di Kristen siapa yang menghalalkan makanan? Itu pertanyaannya. Silakan. Oh, menghalalkan makanan. Ya. Yesus Kumpulan mengatakan orang-orang dago. yang masuk itu halal, yang sudah keluar baru dimasukkan itu namanya najis. Dan kalian itu munafik, pas mendesak baru namanya halal. Apa lagi lihat? Anggur. Kaulah kau. Dan aku mau bertanya samamu Zuma, di mana tertulis Kumpulan orang-orang demo. perjanjian lama anak 3 tahun menikah? Bukan perjanjian lama. Markus Di mana? 6. Kau bilang Markus biar kita 6 nomor di mana? 18 sampai 19. Tunjukkan. Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan Di nafsuku mana melihat menikah 3 burit Maria. tahun? Oh indahnya. Kau bilang ada. Kau bilang ada anak umur 3 tahun menikah, di mana? Tunjukkan Markus datanya. 6. Markus 6 nomor 18 sampai 19 disebutkan Kok di mana? beda? Kok beda isinya? Hah? Saya baca terjemahan Jangan 1928. melocongor cuma. Kalau kau itu memang dusta terus yang kau bilang. Saya baca terjemahan Makanya kau takut masuk sama si 1928. Edis. Gak berani kau kan? Makanya jangan Memang kalau saya bersin sakti baju mak bener dah. Iya, bersin aja. Dulu, Jangan Islam, jangan diludahin. kirim gift. Kalau kirim ini gift. jangan, masih bisa dimainkan, jangan ini. Kalau ini orang sakit ginjal dia ini. Ada es batu di dalam congornya, nggak bisa keluar. Tapi Tuhannya sekarang Edis bang, orang nih bang, Edis Kristus bang, ya kan? Tuhannya, karena Edis ganti asal Tuhan. enggak, iya asal yang disampaikan kemari Edis, Firman Edis saja, Tuhannya Edis sudah. Masa kau Tuhan kan orang yang jelek kayak gitu, mukanya GP, matanya jelek. Nggak cemana, ke komal-komal sih promosikan Edis saja. Udah, Tuhannya udah Edis saja lah, nggak pernah lagi. Dulu asik menyampaikan typing di bawah, semoga Tuhan Yesus memberkati, semoga Tuhan Yesus dulu gitu. Sekarang nggak pernah lagi kulihat typingannya, ya Edis saja, naik ke komal Edis saja. Edis Kristus Tuhan Oten dah sekarang. Ya, Betas. Edis ganti Tuhan. Oh, Tuhan kan Edis, hebat juga ya. Oh, iya. Betul ini. Setuju kok Beta? Beta setuju? Blender. Hah? Kamu buatan orang kafir tuh. Enggak, kau setuju enggak? Kecilin dulu. Kalian pun kamu. enggak. Kalian pun enggak dilarang kok di gereja pakai toa. Silakan kok pakai toa. Cuman takut kan bacakan? Marilah kita takut kan? Setuju kok, Tuhan Edis? Setuju enggak? Mana ada penolakan Edis? Iya, Asyik mempromosikan Edis saja ku tengok kalian. Enggak ada dari tadi ku enggak bilang. Enggak, kau juga mana tahu. Kau sepakat enggak? Ada. Iya, kau sepakat enggak kalau Tuhan Edis? Longor kali kau. Kalau longor, kau yang longor, enak aja kau. Kau yang longor tuh, enak aja kau. Dari moderatormu itu jangan bisu-bisukan Ini komentar ini saya. Hah? Nah ini Tuhan kau tuh, Tuhan kalian tuh. ini Tuhan kalian nih, ini Tuhan kalian nih. Ini coba kau bedakan antara ban dengan ketak kulitnya, bedakan. Bawa Bang Edi giliran. Coba, iya. Kalau kapten balas.
Coba, Cuma bisa nggak? gambarannya Bisa nggak? bopak. Bisa nggak? Iya. Loh, memang dia tukang tempel ban. Dia memang tukang tempel ban dulu. Memang betul. Memang itulah dia. Bisa nggak kau bedakan? Bisa nggak? Beda bang, itu giliran dibalas itu gambarannya bopak kalian ngewek. Alah, nangis, 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 dan nangis kayak gitu aja, nangis, Enak dulu nangis. beta. Coba beta, sebenarnya kamu Tuhanmu itu Yesus apa Edis bro? Kau jawab coba. Coba jawab. Tuhanmu adalah A. Edis, B. Yesus. Giliran Oten balas gambaran Jawab bopak, lah. dia nangis. Hujat balas itu gambaran bopak, Oke, kalian jawab nangis. dulu, ini pertanyaan sederhana loh. Jangan sampai terjadi Tuh, apa-apa tanya. nih. Tanya tuh Tuhan gambarannya kamu bopak. sebenarnya siapa? Maha A. tahu tuh dia. Edis, B. Yesus. Jawab dulu. Tanya tuh gambarannya bopak. Waduh, nggak nyambung juga ini satu nih. Ada nyambung ya, udah gila ini memang. Kau jawab aja. Ah, saya kau jawab nggak? Kau jawab, ini Tuhan kau nih. Nah, ini Tuhan kau dari salib, ini Tuhan kau dari salib. Ini dia, udah. Inilah Edis Kristus nih, ini dia. Ini Tuhan Glenn Oten, ini dah ya. Edis Kristus. Ini, selamat datang di kebenaran, selamat datang. Selamat. Cuman memang dia mengikuti zaman lah, pakai jin, pakai apa, mengikuti zaman. Ya, udah jelas, semangat loh. Woi, Edis Kristus. Tuhan Oten. Kan sudah saya bilang Blender. Apa? Enggak malu dibilang Kristen. Yang saya malu itu kalau dibilang saya Islam. Saya malu dengan kelakuan Muhammad loh. Apa kita tadi bahas babi. Kau nggak kita bahas- malu? kamu nggak malu Tuhan mau digantung di tiang salib, ditelanjangin? Kau nggak malu? Buat apa malu? Dia Tuhan kok. Oh, nggak malu dia kalau Tuhannya ditelanjangin. Dia maha kuasa. Ngapain harus malu? Apanya yang maha kuasa kalau dia yang dikuasai malah dibunuh? Yang harus malu itu nabimu. Kok bisa yang maha kuasa dibunuh? Bro? Ya, tapi kok ngewe bisa? bocil 9 tahun. Kok bisa yang maha kuasa Nabi mulia, digamparin, tapi bro? ngewe bocil 9 tahun. Kau jawab dulu. Kenapa bisa yang maha kuasa digamparin? Diikat, dilucutin pakaiannya kemudian dibunuh. Itu yang maha kuasa itu. Kau nggak malu kayak gitu Tuhanmu? Hai. 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 Hah? Jurus Ngapain kuda-kuda. Dia Tuhan kok. Jurus kuda-kuda.